Perintahin guru diturutin, harus diturutin. Kalau nggak diturutin, misalkan siapa namanya? Danis minta duit, pengen jajan, nggak diturutin, ngambek gak? Ngambek, kesel gak? Kesel. Begitupun orang tua nyuruh kita buat berbuat baik, nyuruh kita jangan bercanda di apa? Di majlis taklim. Kita bercanda, orang tua marah gak? Kalau orang tua marah, Allah marah. Siapa yang Allah marahin? Kalau Allah marah, tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Ya, dengerin Ustaz. Ustaz pengen belajarin tentang rukun Islam. Rukun Islam itu adalah apa? Yang wajib orang-orang ketahui. Rukun Islam ada berapa? Ada 6 banyak banget. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi siapa yang bersaksi, siapa yang meyakini bahwasannya Allah adalah Tuhan, apa yang Allah perintahkan kagak boleh dilanggar. Apa yang Allah larang kagak boleh dilakukan. Apa yang dilakukan? 1, nyakitin hati temen. Siapa yang sering nyakitin hati teman? Kalau ngaji nggak boleh salah-salahan. Yang bagus itu introspeksi diri, lihat diri kita. Besok-besok jangan namanya nyakitin hati orang. Nih biasanya siapa misalkan jaka sering ngumpetin sendal orang. Besok jangan sakitin orang dengan ngumpetin sendalnya, dengar gak? Gak boleh berantem sama teman. Karena orang yang berantem sama temennya nonjok, bikin nangis, nanti di akhirat tangannya dipotong sama Allah. Jadi kalau kita bersaksi, kita meyakini bahwasannya Allah adalah Tuhan kita, maka ikuti perintah Allah. Salah satu perintahnya nggak boleh nyakitin manusia. Teman kita nggak boleh dicela nih. Yang nyela-nyelaan orang tua, Danis, jangan ngobrol. Kalau orang ngobrol di dalam majlis taklim nggak dapat pahala. Dengerin. Kalau ngaji jangan ngobrol. Jadi bersaksi kepada Allah. Tadi disebutin nama Anin, wujud. Bahwasannya tadi itu sifat wajib bagi Allah. Yang pertama wujud, artinya ada. Allah itu setiap ada yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Siapa nih namanya? Sanu. Ini peci punya siapa? Punya Sanu. Berarti yang beli siapa? Sanu. Orang tua Sanu. Berarti ada yang milikin nggak? Ada. Pemiliknya siapa? Sanu. Kita diciptain. Siapa yang milikin kita? Allah. Ismail yang ciptain Allah. Danis yang ciptain
Allah. Kalau ciptaan Allah disakitin, yang sakit siapa? Allah. Makanya nggak boleh nyakitin siapa? Nggak boleh menyakitkan sesama manusia. Dengar kamu? Jadi Allah itu ada. Kidam artinya lama. Sebelum kita ada, Allah sudah ada. Makanya jangan kita bahwasannya gak ngikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersambung sama apa? Bab akhlak. Kalau akhlaknya benar kemarin seperti Muhammad, maka dia berkata jujur, mengatakan yang apa? Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kebanyakan orang sekarang yang salah dibilang benar. Ada temennya ngumpetin sendal malah dibantuin. Ada nggak? Temennya ngumpetin sendal nih, Jaka ngumpetin sendal. Dibantuin buat ngumpetin sendal. Jangan. Nggak boleh ngebantuin dalam perbuatan jelek. Ada orang ngatain satu orang, ngikut bantuin ngatain, nggak boleh. Orang yang ngatain orang lain lidahnya bakal dipotong sama Allah. Apalagi ngomong jorok. Ada ngomong jorok gak di sini? Afnan, nggak boleh ngomong jorok. Ngomongnya yang baik, baik. Kalau kesel bilangnya apa? Astagfirullah. Kalau lagi seneng bilangnya apa? Nggak boleh ngomong jorok, ngomong apa? Dok. Dengerin, jangan bercanda. Ngobrol di pengajian itu nggak boleh, nggak dapat berkah. Kalau mau ngobrol ntar habis nggak? Siapa yang ngobrol di majelis taklim itu berarti temennya setan. Kenapa dikatakan temennya setan? Karena setan kagak ridho ada orang lagi ngaji. Setan kagak ridho ada orang lagi ngaji. Makanya lagi ngaji dibikin ribut. Dibilang apa? Bercanda, ngobrol. Itu temennya siapa? Temennya setan. Jadi orang yang jujur. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Nggak boleh bantu teman dalam kejelekan, nggak boleh nyela orang, nggak boleh mukul orang. Dengerin. Kan Ustadz udah bilang, kalau ngobrol di pengajian berarti temennya setan. Mau nggak dikata temennya setan? Karena yang nggak demen sama pengajian siapa? Setan. Berarti gak? Yang pertama syahadat, kedua sholat. Sholat ada berapa waktu? Ada 5 waktu. Yang pertama sholat apa? Subuh berapa rakaat? Siapa yang belum sholat subuh? Ayo sholat subuh bang. Siapa orang dari kecil gemar sholat subuh, ntar Allah kasih rezeki yang gak diduga. Dengerin. Perempuan dengerin. Jadi sekolah jam berapa sekolah? Jam 6. Minta bangunin jam 5. Sholat subuh. Kalau orang sholat subuh maka dapat pahala. Jangan ngobrol. Ustaz soalnya nggak pakai speaker, jadi kalau teriak-teriakan sakit. Sakit lehernya teriak-teriakan. Ini ngomong, ini ngobrol, sakit lehernya. Paham nggak? Jadi pertama sholat apaan? Kedua, siapa yang belum sholat zuhur? Angkat tangan. Habis zuhur sholat apa? Siapa yang belum sholat asar? Kapan nih sholat? Habis zuhur.
Besok Ustaz pengen dengar kalau Ustaz kanan sholat subuh, sholat lohor, sholat apa lagi? Asar, sholat apa lagi? Sholat apa lagi? Ustaz pengen jawabannya semuanya udah sholat. Ya, biar kenapa? Biar Allah sayang. Mau naik kelas gak? Bagaimana cara orang mau naik kelas? Cari kesayangannya Allah. Gimana cara biar disayang Allah? Jangan tinggalin maghrib. Siapa yang belum sholat maghrib? Wah, maghrib belum sholat isya. Jadi apa? Islam itu kalau pengen dibilang orang Islam harus sholat. Berarti kalau nggak sholat bukan orang. Dengerin. Habis sholat apaan? Zikir. Wah, sholat zikir. Rukun Islam habis syahadat, habis sholat, zakat, habis zakat, puasa di bulan. Puasa gak Ramadan? Dengerin. Jangan berisik, jangan bercanda. Ustadznya nggak makapan. Kasihan apalagi guru-guru yang sering tiap hari. Kalau mau dapat ilmu cepat, Ustadz pribadi dapat ilmu cepat karena apa? Duduk di majelis, duduk di tempat pengajian langsung dia mulutnya kunci. Itu dapat ilmunya cepat. Habis itu ngomong lagi, itu nggak boleh, nggak berkah. Kagak punya akhlak. Mau punya akhlak gak? Mau punya akhlak kayak Nabi gak? Mau jadi orang yang dicintain Allah gak? Ikutin saran Ustaz. Kalau di majelis taklim mulutnya dengar, ini yang perempuan ngomong mulu, jangan ngobrol mulu. Sekarang yang perempuan deh Ustaz tanya deh, harus jawab salah satunya. Sebutkan 10 malaikat beserta tugas. Perempuan 1 orang. Yang ngomong dulu. Siapa? Apa? Jo. Anu. Ini. Iya, apa enggak? Di rumah. Ini apa enggak? Siapa? Ini. Apa enggak? Ayo. Apa enggak? Makanya besok tugas buat yang perempuan hafalin 10 nama malaikat. Karena wajib bagi orang muslim hafal nama-nama malaikat. Ayo bareng-bareng sebutin nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, nama? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Israel tugasnya apa? Mencabut nyawa. Israfil. Ayo Israfil tugasnya apa? Ayo Israfil tugasnya apa? Ayo Israfil tugasnya apa? Ismail. Benar Kak. Hah? Israfil. Kamu benar Sium sangka. Kalah. Malaikat Malik tugasnya apa? Gapin rumah. Jangan bercanda, dengerin. Malaikat Malik tugasnya apa? Malaikat Malik tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Malaikat Israfil. Israfil. Satu. Yang jawab angkat tangan baru jawab dan berisik terus saya tunjuk. Ayo yang tahu. Israfil.
yang tinggi. Yang tinggi. Ayo bareng-bareng Ustaz tonton. Jibril mengantarkan Wahyu. Mikail mengantarkan Rizki. Israfil meniup Israel mencabut Jawa mencabut apa? Mungkar nakir penanya Di alam kubur. Raqib Atid Amal baik dan buruk. Malik Ridwan. Besok Ustadz bakal tanya itu. Harus hafal 10 nama malaikat. 10 nama malaikat. Dengerin. Ayo. Syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji jika mampu. Ayo ulangin. Rukun sholat Islam. Ayo yang perempuan. Siapa namanya? Sebutkan rukun Islam. Masa alim mulu yang jawab sama ini? Ayo. Pergi haji jika mampu. Dengerin. Dengerin. Yang nggak dengerin ngobrol nggak usah kasih pulang. Nggak usah kasih pulang. Dengerin. Ustadz kan pengen baca kitab. Ustadz kan pengen ngasih pelajaran biar kalian semua ngerti. Ustadz bakal kasih semua pelajaran, mau akhlaknya, mau rukun Islamnya. Jadi rukun Islam tadi ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, kedua salat, ketiga 4, 5 pergi haji jika mampu pergi. Jadi kita semua ini Allah wajibkan untuk mengenal sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang 20 harus hafal. Ustadz minta sama Ustadz Babay, sama Ustadzah Soraya, besok harus hafalin 20 sifat wajib bagi Allah. Karena wajib bagi seseorang hafal sifat wajib bagi Allah. Siap gak sih ngapalin? Siap gak? Hafalin, nyanyian aja. Wujud ada di YouTube, dengerin. Pada punya handphone kan? Ya, nyari di YouTube. Nyari di YouTube. Kalau enggak nyari di mana? Dengerin aja, dengerin. Di TV boleh dengerin. Sifat wajib dengerin. Ilham. Sifat wajib bagi Allah. Itu dasarnya. Kalau kita pengen cinta sama Allah, kita tahu dulu
Ya. Kalau kita cinta sama Allah, kita tahu dulu Allah itu ada, Allah itu qadim, lama, Allah itu berbeda dengan makhluknya, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Harus tahu dulu. Ya. Dengar gak? Ya. Terus Ustadz mau mengajarkan ada satu orang di dalam kitab akhlak namanya anak yang taat. Anak yang taat itu bernama bahwasanya Abdullah. Siapa? Abdullah. Abdullah ini anak yang gak pernah melanggar perintah Allah. Apa yang gak dilanggar? Salah satunya perintah Allah berupa sholat. Kagak pernah dilanggar. Kalau waktunya sholat dia sholat, waktunya dia sholat subuh. Jadi anak yang berbakti salah satunya adalah anak yang selalu mengerjakan sholat. Karena habis sholat ngapain? Berdoa. Doain siapa? Doain orang tua. Sekarang Ustaz tanya, hari ini ada yang doain orang tuanya gak? Angkat tangan coba, ngaku, jujur. Ayo yang doain orang tuanya. Ya? Berapa orang yang doain orang tuanya? Sian banget. Ya? Makanya kalau habis sholat doain orang tua. Apa doa orang tuanya? Senin depan Ustadz bakal kasih hadiah lagi. Yang sholatnya minimal 4 waktu atau 3 waktu. Misalkan subuh kagak, zuhur kagak, asar, maghrib, isya sholat. Pokoknya sehari 3 waktu. Tapi harus jujur Ustadz tanya. Kalau Ustadz tanya Ustadz pengen biar jadi anak-anak yang soleh. Pengen jadi anak-anak yang soleha. Sholatnya harus dijalani. Dengar gak? Yang belakang. Yang belakang, diri yang belakang. Ini siapa yang belakang? Sini di depan. Patan sama Fajar, diri. Diri berdua diri. Sini. Ustadz mau kasih pertanyaan di sini dua. Ya, diri. Ustaz pengen tanya sama Fajar, sama siapa? Atang. Tadi kan disebutin sama teman-teman, malaikat Israel tugasnya apa? Ayo. Berarti ngajinya kagak dengerin ya. Kalau lagi ngaji dengar. Malaikat Israel tugasnya mencabut. Jangan bercanda lagi. Kalau bercanda Ustadz suruh diri ke depan. Karena dengerin. Ayo dengerin azan dulu. Dengerin azan.
Ntar ulangi. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtuh innaka la tukhlimul mi'ad. Tambahin Rabbil firli 5 kali. Rabbil firli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Siapa orang yang habis baca doa azan baca Rabbil firli 5 kali, maka dia termasuk anak-anak yang soleh dan soleh. Jadi kalau habis azan baca doa lagi Mobile Legend ada azan berhenti. Kalau lagi ngapain lagi? Lagi main bola ada azan berhenti. Kalau habis azan baca doa azan ditambahin apaan? Rabbil firli wa liwalidayya berapa? 5 kali, maka termasuk anak yang soleh dan mudah-mudahan Ustaz doain antum semua jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan umat baginda Nabi besar Muhammad yang duduk bersama Nabi. Amin ya Rabbal. Sekarang yang laki sholat. Ayo kamu sholat yang laki. Ayo kamu sholat. Jangan pakai lari, kamu sholat. Kamu sholat. Ntar aja ntar. Iqbal tahu Iqbal kelas 4 B gak? Dia punya